Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas A, B, C untuk e-commerce proyek UTS ya. Jadi hari ini kita bahas dulu deh terkait dengan apa namanya? Project UTS-nya mau ngapain nih. Sebenarnya nggak ngapa-ngapain banyak-banyak ya karena sebenarnya dari pertemuan ketujuh Ibu sudah wanti-wanti bakal kita pakai project ya. Dan pertemuan 5, 6, 7 Ibu sudah wanti-wanti juga mau pakai project dan project-nya bentuknya seperti apa, cuman di sini ada pedoman. Untuk project terakhir untuk project UTS dan project UAS nanti akan sangat amat berhubungan, cuman udah Ibu sampaikan bahwa untuk project UTS, UTS itu project-nya dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa, di mana nanti untuk project UAS baru dikerjakan oleh satu kelompok. Ya, gitu ya. Ya, jangan lupa juga disiapin nih yang untuk UASnya. Tapi untuk sementara karena bentar lagi juga mau hari raya dan libur panjang untuk beberapa mahasiswa juga ya. Dan jadi mahasiswa tolong dikerjakan UTS-nya terlebih dahulu supaya bisa liburan dengan baik. Kita kalau nggak salah untuk UTS sekitar tanggal berapa ya kalau nggak salah ya? Saya agak-agak lupa nih. Tapi setidaknya masih di minggu pertama ya. Masih sekitaran hari Rabu kalau nggak salah untuk semuanya untuk mengerjakan proyek UTS. Oh iya ya hari Rabu berarti sekitar tanggal 11 semuanya mengerjakan. Ya, jadi hari itu nanti kita akan menyelesaikan terkait dengan proyek. Selanjutnya langsung lanjut. Proyek UTS. Proyek Project UTS di mana nanti mahasiswa pertama saya minta buat rancangan e-commerce. Dengan format pertama adalah nama e-commerce-nya apa. Nama e-commerce-nya apa, dengan latar belakang dibangunnya sistem e-commerce itu juga dijelaskan kenapa harus dibangun sistem e-commerce. Di nama e-commerce, Anda boleh mencantumkan logo yang bisa Anda buat sendiri atau Anda ambil dari tempat lain. Tapi jangan pakai gunakan dengan logo yang sudah terkenal ya. Kalau bisa sih bikin bangun sendiri logo mungkin di beberapa aplikasi aplikasi desain grafis juga kan sudah bisa ya. Misalkan yang paling gampang deh bisa pakai Canva, Anda sudah bisa bikin logo. Logonya simpel-simpel aja juga nggak masalah. Yang penting menggambarkan daripada si apa namanya bentuk perusahaan atau bentuk daripada kegiatan jual beli yang Anda akan laksanakan ya. Terus kemudian latar belakangnya seperti apa? Jelaskan kenapa, kenapa harus ada e-commerce. Sebenarnya sih penjelasannya simpel, supaya supaya tidak belanja lagi secara offline, misalkan seperti itu. Tapi Ibu minta di sini untuk membuat kata-kata dengan baik dan benar, terus kemudian Anda juga harus merangkai kata dengan luas, dengan baik ya, dan bisa jelas dimengerti oleh Ibu, supaya dalam arti kan anggap aja Ibu sebagai konsumen ya gitu. Ibu pengen lihat nih, Anda lagi jualan apa, terus kemudian bagaimana Anda merangkai kata supaya Ibu mau belanja di tempat Anda, ya. Selanjutnya jelaskan produk atau jasa yang ditawarkan dalam e-commerce. Jelaskan mau jualan apa atau misalnya dijelaskan dengan bergerak dalam bidang apa, ya. Dalam artian, di sini bentuk projeknya nanti bisa menggunakan deskripsi ya atau misalnya satu paragraf menjelaskan nama dan latar belakangnya seperti apa, ya. Terus kemudian nanti selanjutnya paragraf selanjutnya menjelaskan produk yang dilakukan apa, ya. Terus kemudian menjelaskan jenisnya seperti apa atau menggunakan format poin. Poin 1 nama apa, poin 2 latar belakangnya apa gitu. Terus kemudian poin 3 produknya apa, poin 4 jenis e-commerce-nya apa. Nah, jadi kalau jenis e-commerce kan biasanya jenis e-commerce banyak ya B2B, B2C, C2C, C2B, C2B, E2B dan lain sebagainya. Bisa dibaca satu-satu dan bisa dilihat di materi-materi sebelumnya. Nah, di dalam e-commerce kalian sebenarnya kan bisa terjadi banyak sekali bentuk e-commerce-nya ya. Dalam artian bisa jadi dalam B2B ada B2C juga, ada C2C juga, ada C2B juga. Nah, silakan apa namanya, sebutkan ya jenisnya apa, terus kemudian mungkin bisa jelaskan sedikit kenapa bisa disebut ada B2B di situ. Karena siapa dengan siapa atau bentuk kegiatannya kenapa kok bisa disebut B2B atau kenapa C2C dalam artian seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah konsep marketplace.
Sebutkan mau public atau private. Sebutkan. Selanjutnya adalah Anda harus saya minta untuk mendesain terkait dengan aplikasi e-commerce-nya dengan modeling flowchart dan use case diagram. Jadi satunya bikin flowchart, satunya lagi use case diagram. Dua-duanya harus dikerjakan ya. Di mana use case diagram dikerjakan dan flowchart yang dikerjakan juga. Untuk flowchart ini kan ada dua macam yang mungkin bisa digunakan ya. Ada flowchart yang kebagi-bagi dengan kamar atau satu aja sekalian gitu. Dua-duanya boleh. Ya, silakan mengerjakan mana saja. Jadi tetap harus ada flowchart dan use case. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pembayaran yang ada di dalam e-commerce-nya nanti. Bentuknya seperti apa? Apakah kan kemarin kita udah bahas ya terkait dengan pembayaran-pembayaran yang ada, misalkan dengan ini, dengan itu. Nanti dalam artian sebenarnya ini kan materi udah ada yang pernah Ibu jelaskan ya, tapi karena ini adalah pengajuan Anda terkait dengan sebuah e-commerce, jadi Anda harus menjelaskan nanti di dalam sebuah e-commerce yang Anda buat itu nanti Anda akan mengaplikasikan atau mengimplementasikan bentuk pembayaran seperti apa. Misalkan menggunakan m-banking misalkan seperti itu, atau melakukan konfirmasi langsung menggunakan virtual account yang Anda bikin sendiri, yang Anda daftarkan ke Bank Indonesia misalkan seperti itu ya, atau juga bisa menggunakan virtual account yang sudah terdaftar di Bank Indonesia, misalkan ada Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, or something yang kayak gitu-gitulah ya bahasanya seperti itu. Misalkan Anda mau bikin sendiri nih namanya ya e-payment-nya gitu. Saya mau bikin e-wallet sendiri Bu, dia bilangnya seperti itu ya untuk pembayaran di sini silakan disampaikan mau pakai apa. Mungkin Anda mau pakai kris juga dijelaskan juga. Bisa diberikan nama ya krisnya misalkan. Ini kan sebagai mimpi juga misalkan toko e-commerce-nya namanya apa gitu kan, nanti bentuk pembayarannya namanya apa, seperti itu. Nanti kan bisa dalam artian, kita juga belajar untuk, kira-kira seperti apa sih bentuk yang daripada e-commerce yang harus dikerjakan. Ya, selanjutnya pedomannya adalah di mana di sini pedoman terkait dengan UTS. UTS dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa, jadi tidak ada dikerjakan oleh satu kelompok, berarti nama-nama daripada e-commerce itu tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama. Logonya juga tidak boleh mirip banget, nggak boleh. Selanjutnya adalah mengikuti pedoman pelaksanaan UTS. Selanjutnya adalah sesuai jadwal, di mana dikumpulkan pada e-learning dengan format PDF yang dapat dibaca dengan jelas. Jangan sampai itu yang ditulis, terus kemudian difoto atau misalnya dikerjakan ya dengan melalui handphone atau dan lain sebagainya, dengan format yang terlalu kecil. Jangan sampai formatnya terlalu kecil dan akhirnya size-nya dalam artian dan akhirnya tulisannya tidak terbaca dengan jelas, itu akan menyulitkan ibu untuk memberikan nilai. Dan dokumen yang terakhir, dokumen diberikan nama dengan NIM dan nama lengkap mahasiswa. Jangan sampai lupa karena jangan sampai keteteran atau kececeran dari yang lain ya. Selanjutnya adalah karena kan Ibu sudah ngomong ya sesuai jadwal ya. Kalau sampai dikerjakan di luar jadwal, itu artinya nilai yang diberikan tidak akan maksimal daripada nilai yang seharusnya Ibu berikan. Jadi jangan sampai dicatat nih kalau udah UTS ya dalam artian ngumpulin project doang nih bahasanya seperti itu. Jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Pemikirannya jangan sampai seperti seperti itu. Karena kita pengumpulan project jangan sampai terlambat, jangan sampai sembarangan dan jangan sampai se semilih-milihnya kamu. Oke? Dalam artian dikerjakan sesuai ya. Oke. Kalau ada yang masih mau ditanyakan ke Ibu, dalam artian kan Ibu kasih video ini sebelum UTS ya, dalam artian sebelum sebelum Lebaran juga, masih juga 2 hari, 3 hari lagi, atau misalnya masih 4 hari, 5 hari lagi untuk Lebaran. Jadi sebenarnya masih bisa dikerjakan dulu, baik itu dari kampus ya, atau dari kosan, atau dari kampung halaman. Jadi tolong dikerjakan dengan baik terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan silakan Ibu di WhatsApp. Boleh kira-kira kalau memang pertanyaannya umum, silakan di SMS langsung ke grup, atau misalkan kalau pertanyaan terlalu private boleh langsung di SMS ke ibunya langsung ya. Oke ya, berarti udah selesai. Saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.